Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penonton channel Ruwah Al-Zahar yang kami hormati dan kami banggakan, dan semua jamaah muslimin dan muslimat yang berbahagia pada sore yang telah ini. Insyaallah pada pembahasan sesi ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu babul aniyah, bab wadah atau perawat atau bejana. Al-aniyatu jam'ina. Al-aniyah itu tadi saya jelaskan, aniyah artinya bejana atau perabot atau wadah. Pembahasan lombok dengan lombok itu kemek, ya kenan wadah. Al-ina'u jam'u ina'in. Al-ina'u adalah wadah, satu perabot, satu kemek, isi mufradnya. Jamaknya adalah al-ina itu al-aniyah itu jamaknya ina. Ina artinya perabot. Wa awani jam'aniyah. Jadi kata awani jamak daripada aniyah. Aniyah itu satu perabot, jamaknya awani. Apa itu awani? Adalah perabot atau wadah atau kemek. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-aniyah, yang dimaksud dengan perabot, yang dimaksud dengan kemek, yang dimaksud dengan wadah, kulluma yakhuzu faragan minal hawa wa insawra. Setiap yang kosong, tempat menaruh sesuatu, wa insawra meskipun kecil, awama yang dulu ayya shay'in min mawdi'in ila mawdi'in akhar, atau wadah yang dipakai untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi al-aniyah artinya bejana. Jamaknya adalah awani, bejana atau perabot atau kemek. Apa yang dimaksud dengan wadah menurut istilah, atau al-aniyah menurut istilah adalah segala sesuatu yang kosong, tempat menaruh sesuatu, wa in saghura meskipun kecil. Jadi apapun yang kosong disebut bejana, disebut wadah, disebut kemek. Awama yang kudu atau wadah ayyasain, atau suatu wadah atau suatu perabot yang dipindahkan min maudiin, dari satu tempat ila maudiin akhar, kepada tempat yang lain. Itu menurut istilah perabot. Bagaimana hukum menggunakan perabot? Hukum isti'malil aniyah, hukum menggunakan perabot atau wadah, yajuzu, boleh, isti'malu jami'il awani, boleh menggunakan semua perabot illa aniyataz zahabi wal fiddah, kecuali perabot yang tidak boleh dipakai, wadah yang tidak boleh dipakai, kemek yang tidak boleh dipakai adalah yang berbentuk emas atau berbentuk perak. Berarti selaku perabot, selaku kemek, selaku wadah kanggo untuk kawih, kecuali sak berbentuk emas atau perak. Jadi kanggo hukum menggunakan emas atau perak. Nah, banyak zaman sekarang berbangga-bangga dengan piringnya berbentuk emas, terus tempatnya berbentuk emas, kasurnya berbentuk emas, bahkan klosetnya juga berbentuk emas. WC-nya juga berbentuk emas, terus pintunya juga berbentuk emas, terus mobilnya juga berbentuk emas. Sesuatu yang kecil seperti bejana atau wadah saja tidak boleh, apalagi sampai mobilnya dibuat dari emas, sepeda motornya dibuat dari emas. Banyak di Timur Tengah orang-orang miliarder, orang-orang milioner, atau orang-orang kaya, bisnismen atau bisniswoman menggunakan perabot kendaraannya, mobilnya, rumahnya, pintunya terbuat dari emas. Nah, itu hukumnya haram. Kan di sini dibahas al-aniyah, bejana atau perabot saja tidak boleh kita menggunakannya dalam bentuk emas. Oke. Apalagi yang lebih besar dari itu, apalagi sampai WC-nya berbentuk emas. Wa tahrumu 'alal rijali wan nisa. Dengan mana? Dengan minyak keharaman kadu emas, perabot emas atau wadah emas. Lama fihi minal khuyala'i wa kasril qulubil fuqara. Kemudian yang berharam karena menunjukkan khuyala, namun dengan
sugih gede, mobil berbentuk emas, sepeda motor berbentuk emas, kloset berbentuk emas, WC berbentuk emas, jembung piring berbentuk emas, terus lemari berbentuk emas, semua berbentuk emas, itu akan menggambarkan seseorang tersebut khuyala. Khuyala artinya sombong, orang-orang yang sombong, termasuk orang-orang sombong, itu penyebabnya diharamkan. Wa kasri qulubil fuqara, membuat sedih dengan miskin. Misalnya dengan miskin kan dia mau bertelur, kadang dapat bertelur hari ini, dapat makan hari ini, kadang pas-pasan telur. Dengan hal yang sederhana orang miskin itu bisa makan, tapi makannya sesuatu yang sederhana. Terus orang miskin ini melihat orang kaya yang menggunakan emas, saya sedih. Makanannya enak, yang digunakan enak, mobil emas, terus piring emas, terus lihat orang miskin, maka orang miskin itu akan merasa kecewa. Orang miskin itu akan merasa sedih karena dia hidupnya sederhana, sementara orang sekelilingnya, orang kaya itu berpoya-poya dengan menggunakan semua fasilitasnya berbeda. Maka dilarang kita menggunakan emas. Pertama alasannya karena sombong, kedua karena menyakitkan hati orang-orang fakir. Apa karena fakir niki kadang mau kelor nane yang baru mau ya fakir niki tidak cukup kebutuhan sehari-hari, tidak cukup penghasilan, pekerjaannya tidak tepat. Kadang dia hari ini dapat makan, besok tidak dapat makan. Kalau miskin pas-pasan. Untuk hari ini misalnya berubah makannya 10.000, maka hasil yang dia hasilkan dari pekerjaannya 10.000 pas. Tapi orang fakir adalah hari ini dapat makan, sekedar bahkan sorenya belum tentu dapat, bahkan malamnya belum tentu. Meskipun dapat, besoknya nggak dapat. Jadi langsung jelo mau berkeluar, mau pangan, dia dapatkan nikmati rezekinya itu pun hanya kadang wah mangan wah hendi. Itu orang-orang fakir. Itu nggak boleh kita menggunakan emas. Lalu di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah dijelaskan wa yajuzu isti'mal anati az-zahabi wal fiddati lil hajah. Boleh menggunakan bejana emas dan perak lil hajah, untuk kebutuhan. Mirbati li jala'il basar. Boleh digunakan apa? Emas dan perak itu boleh digunakan untuk hajat, seperti tadi itu adalah sebagai untuk celak, boleh kita gunakan gitu. Wa yajuzu istimal an-zahab wal fiddah lil hajah. Boleh menggunakan emas, bejana emas dan perak lil hajah, untuk kebutuhan. Apa itu? Kamirwadi di jala'il basar, seperti tempat menaruh celak di jala'il basar, itu untuk memperjelas penglihatan mata. Kan kelebihan kita menggunakan celak itu adalah bagi laki-laki atau perempuan adalah untuk memperjelas penglihatan kita. Oke, namun dikirang tadi celak samina atau semana, apalagi sebelum tidur itu kita bercelak, insya Allah penglihatan kita jelas, terang penglihatan kita. Maka kita dianjurkan kalau mau mata kita kuat, sering melihat yang hijau-hijau. Dan nggak boleh melihat maksiat tentunya, melihat nonton yang porno atau nonton dengan agama Islam. Ini yang dilarang, terutama yang berkaitan dengan maksiat mata. Itu membuat mata kita tidak jelas penglihatan. Termasuk solusinya adalah kalau mau jelas penglihatan sering menggunakan celak. Boleh nggak kalau tempatnya itu menggunakan emas? Boleh. Walid darurah, dan dalam keadaan darurat. Kalau ada minuman, misalnya minuman ini gelasnya menggunakan emas, berembih hukum kedua. Kalau dalam keadaan darurat boleh, walaupun pada dasarnya hukumnya haram. Tapi kalau nggak ada gelas lain kecuali gelas emas itu yang ada, maka terpaksa seperti itu. Tapi zaman sekarang nggak ada alasan darurat menggunakan emas. Pasti kita menggunakan emas itu bukan sebagai kebutuhan. Masih banyak gelas-gelas yang bagus, masih banyak gelas-gelas yang lain. Mungkin sekedar ini bisa disampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan salah. Sekian.